Yang pertama yaitu penerimaan diri atau self-acceptance. Fitur utama dari kesehatan mental dan karakteristik yaitu aktualisasi diri, fungsi optimal, dan kedewasaan merupakan pengertian dari self-acceptance. Teori rantang hidup juga menekankan penerimaan diri dan kehidupan masa lalu seorang. Contohnya pada video tersebut, dia tidak percaya diri pada awalnya dengan kekurangannya, dan akhirnya berusaha menerima kekurangan tersebut dan siap melakukan aktivitas dengan percaya diri. Biasanya kita selalu bertemu di kampus ya, untuk menjalani hari-hari perkuliahan. Tetapi sekarang, kita harus berjauhan dan tetap untuk berada di rumah masing-masing guna menjalani beragam aktivitas termasuk perkuliahan. Menjalani hari-hari di kala pandemi bukan berarti komunikasi seperti berhubungan positif bersama orang lain juga berhenti ya. Karena zaman sekarang sudah canggih dengan adanya media sosial. Menanyakan kabar teman, sharing, dan hal positif lainnya tetap bisa dijalani meskipun dalam keadaan pandemi saat sekarang ini. Kita penting untuk selalu berhubungan positif dengan orang lain. Bahkan saking pentingnya, hal ini selalu ditekankan dalam konsepsi kesejahteraan psikologis. Psychological well-being seseorang itu tinggi jika mampu bersikap hangat dan percaya dalam berhubungan dengan orang lain, memiliki empati, afeksi, keintiman yang kuat, dan memahami pemberian serta penerimaan suatu hubungan. Dimensi psychological well-being selanjutnya yaitu autonomi atau kemandirian. Menurut Riff, pada tahun 1989, autonomi atau kemandirian seseorang bisa dilihat dari seseorang yang tidak melihat orang lain untuk sebuah persetujuan, melainkan mengevaluasi diri dengan standar personal. Selama masa kuliah, aku sudah tidak bisa sesering dulu membaca buku ataupun novel-novel kesukaanku. Jika ada sedikit waktu luang, aku lebih sering menggunakannya untuk menyelesaikan tugas-tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas pribadi. Aku harus lebih bisa memutuskan pilihanku. Aku juga harus lebih bisa memutuskan mana yang harus aku kerjakan terlebih dahulu. Dan untuk bisa membaca buku-buku itu, aku harus bisa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahanku terlebih dahulu. Individu yang mampu menguasai lingkungan akan mampu dan berkompetensi dalam mengatur lingkungannya, menyusun kontrol yang kompleks terhadap aktivitas eksternal, menggunakan secara efektif kesempatan dalam lingkungan, serta mampu memilih dan menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. Saat ada tugas kelompok, semua anggotanya haruslah berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jika ada teman kita yang pasif berkontribusi dalam menyelesaikan tugas kelompok, kita harus bisa mengajaknya untuk ikut menyelesaikan tugas kelompok. Dengan mengajaknya untuk aktif berkontribusi, maka lingkungan yang tercipta dalam penyelesaian tugas kelompok akan lebih baik, dan tugas akan selesai dengan lebih cepat. Seseorang dengan mental yang sehat memasukkan keyakinan dan memberikan seseorang perasaan akan adanya tujuan hidup dan makna hidup. Tujuan hidup merupakan apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun yang akan mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan tujuan hidup teman-teman. Jadi, tujuan hidup saya besok ini akan menjadi seorang psikolog. Dengan belajar inilah saya yakin dan percaya mampu untuk mencapainya. Oleh karena itu, saya ingin teman-teman bisa mulai dari sekarang harus bisa untuk menetapkan identitas diri teman-teman yang dimiliki. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Personal growth ialah perasaan mampu dalam melalui tahapan-tahapan perkembangan, terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan melakukan perbaikan dalam hidup setiap waktunya.
Tugas. Tugas merupakan hal yang wajib ada dalam setiap proses pembelajaran. Apalagi sejak perkuliahan kita dialihkan ke rumah. Perlu adanya pengembangan diri dari diri individu untuk meregulasi permasalahan ini. Pada setiap manusia itu diperlukan adanya psychological well-being, di mana di dalam salah satu dimensinya yaitu pertumbuhan pribadi dapat meningkatkan atau mengembangkan potensi diri untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu secara efektif sehingga pribadi itu memiliki potensi yang maksimal.